Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Amelia Putri bisa kembali menjumpai Anda dalam program Forum Publik, sebuah program dialog yang akan membahas topik maupun isu-isu terkini yang sedang hangat di Jawa Barat. Nah pemirsa, tentunya kita sudah mendengar bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sudah memprediksikan terkait dengan cuaca ekstrim yang akan terjadi di Indonesia. Bahkan BMKG juga sudah merilis ada 19 provinsi yang harus waspada terkait dengan dampak atau potensi bencana banjir dan bandang akibat cuaca ekstrim tersebut. Dan dari 19 provinsi tersebut, salah satunya ada Provinsi Jawa Barat yang turut harus waspada akan potensi ataupun dampak bencana alam dari cuaca ekstrim tersebut. Lalu seperti apakah potensi atau dampak yang akan terjadi nantinya, penanganan seperti apa, lalu bagaimana masyarakat harus menyikapi terkait dengan cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Mungkin kita nanti akan berdiskusi bersama, tentunya dengan para narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Barat pada sore hari ini. Sudah ada Pak Yan Firdaus, Prakirawan Cuaca BMKG Bandung. Selamat sore, Pak. Kemudian juga sudah ada Pak Supriyodo, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan juga sudah ada Pak Dr. Imam Sadisun, Pakar Bencana Geologi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat semua, Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Publik pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa, sebelum kita memulai pembicaraan pada sore hari ini, kita akan saksikan bersama prolog berikut. Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 28 wilayah. BMKG merilis ada 18 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang akhir September dan November mendatang. Adapun daerah tersebut yang mengalami cuaca ekstrim tersebut selain Jawa Barat adalah Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, serta Papua Barat. Sementara itu ada 8 wilayah lainnya diprediksi berpotensi hujan disertai petir sampai angin kencang, yaitu NTT, NTB, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalbar, serta Kalsel. BMKG juga menetapkan level siaga banjir menyusul akan adanya cuaca ekstrim di Jawa Barat. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak atau IBF, Impact Based Forecast BMKG, potensi dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dari cuaca ekstrim perlu diwaspadai. Untuk membahas dan mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim khususnya wilayah Jawa Barat ini dan apa penyebabnya, mari kita saksikan dialog Forum Publik dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Ya baik, tadi kita sudah saksikan bersama prolog ya mengenai bagaimana cuaca ekstrim terjadi dan penyampaian mengenai cuaca ekstrim itu sendiri. Saya akan mulai dari Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, tentunya ini mungkin masih ada beberapa masyarakat yang awam terkait dengan cuaca ekstrim karena mengira ini adalah peralihan cuaca biasa dan selalu terjadi setiap tahun begitu. Sebetulnya ini bisa dijelaskan mengapa Indonesia selalu mengalami peristiwa cuaca ekstrim setiap tahun ya Pak? Iya, sebenarnya ini dari sisi ekstrim ya, kata ekstrim ini yang menarik memang, berarti ada nilai-nilai yang lebih atau bahkan ekstra gitu ya dibanding nilai-nilai normal. Nah saya mengambil contoh yang sederhana saja, misalnya kalau kita bicara hujan harian gitu ya, salah satu yang memang tadi dikatakan sebagai komparator untuk melihat ekstrim tadi gitu ya. Nah, nanti mungkin dari BMKG juga bisa menambahkan gitu ya. Kita memiliki batasan 150 mili per hari gitu ya.
sebagai batasan untuk mengatakan ekstrim. Nah ini menarik ya, manakala di tempat-tempat tertentu BMKG mengatakan ini akan bakal lebih dari itu ya, 150 mili per hari itu akan terjadi di banyak tempat gitu ya. Itu dalam hari, nanti BMKG juga punya standar per bulan, per tahun gitu ya. Tadi dikatakan bulan Oktober November ya, ada beberapa tempat. Nah yang biasa kita jadikan indikator untuk memicu longsor katakanlah gitu ya, itu memang dalam skala jam bahkan hari gitu. Karena ada nilai ambang atau threshold yang biasa kita lihat untuk memberikan early warning atau peringatan dini ya terkait dengan kemungkinan bahaya-bahaya atau bencana yang di-trigger oleh kondisi ekstrim tersebut. Nah tadi ada dua sih ya, angin ya, dalam hal ini biasanya kita sebut puting beliung, kemudian dan yang kedua adalah hujan. Nah Jawa Barat tadi memang lebih sepertinya hujan ini lebih dominan ya akan terjadi. Itu yang secara sederhana kita mengatakan ekstrim. Oke, indikatornya ada dua, ada angin dan juga hujan begitu ya. Karena kalau di wilayah Jawa Barat khususnya Bandung Raya sendiri, mungkin sekarang sudah mulai terasa begitu ya Pak ya. Ada hujan yang memang tidak setiap hari turun, tapi mungkin angin sudah boleh terasa lebih kencang daripada biasanya. Baik, saya mau ke Pak Yan dari BMKG Bandung. Ini melihat prediksi yang sudah diberikan terkait kewaspadaan cuaca ekstrim begitu ya Pak ya. Bagaimana dari BMKG Bandung menyikapi hal ini Pak? Ya, terkait dengan kejadian cuaca ekstrim ini, ya pertama memang sesuai dengan apa yang telah diseminasikan melalui peringatan dini BMKG, bahwa pada bulan September ini potensi bencana hidrometeorologis dalam hal ini di wilayah Jawa Barat serta Bandung Raya ada potensi meningkat. Hal ini disebabkan oleh ya beberapa hal gitu ya, karena adanya gangguan regional dan juga gangguan skala lokal gitu sih. Jadi tentunya BMKG juga sudah bersiap terkait dengan prediksi tersebut begitu ya Pak ya. Dari Pak Supriyodo dari Basarnas ini melihat prediksi yang diberikan oleh BMKG, sama pertanyaannya apa yang sudah disikapi, bagaimana menyikapi Basarnas terkait dengan cuaca ekstrim ini Pak? Baik, pada prinsipnya tugas Basarnas itu ada dua, kesiapsiagaan dan pelaksanaan dan penghentian operasi SAR. Mau ada cuaca ekstrim maupun tidak, kami tetap kesiapsiagaan dari semua personil. Bahkan boleh dikatakan ada beberapa musim kemarau ini cenderung masyarakat ingin karena sumber airnya terbatas menggali sumur. Nah, itulah potensi bencana musibah juga. Karena apa? Begitu itu mesinnya dibawa masuk ke dalam sumur, akhirnya muncullah ataupun timbul bencana korban jiwa juga. Nah, dalam arti inilah Basarnas ekstrim maupun tidak ekstrim tetap melaksanakan kesiapsiagaan dan pelaksanaan operasi SAR. Nah, untuk mendukung itu kami sudah mempunyai ada titik-titik selain kantor SAR juga ada posar. Posar yang ada di Tasikmalaya, begitu juga di kantor di Posar Cirebon, begitu juga ada di Rescue Booth yang standby di Cirebon, begitu juga dengan unit siaga yang ada di Pangandaran. Artinya inilah kesiapan kami untuk respon tem terhadap ancaman bencana pada saat tanggap darurat nantinya. Oke, tentunya sudah menyiapkan sejumlah kesiapsiagaan begitu ya Pak, betul, karena ini memang sekali. tugas pokok dari Basarnas, kesiapsiagaan dan juga operasi SAR. Kita kembali ke Pak Yan. Pak Yan, terkait pemetaan cuaca sendiri ya, ini tentunya skema atau sistem atau bisa dikatakan barometer begitu ya. Barometer apa yang digunakan oleh BMKG dalam menentukan cuaca ekstrim itu sendiri Pak? Baik. Pertama kami juga mempunyai sistem pemodelan prediksi cuaca yang sifatnya sudah lokal untuk wilayah Indonesia dan juga lokal untuk per provinsi di seluruh wilayah Indonesia, jadi termasuk wilayah Jawa Barat. Sistem prediksi tersebut yang kemudian digunakan untuk didiseminasikan ke masyarakat sebagai
informasi cuaca, perakiraan cuaca harian atau mingguan. Kemudian selain daripada itu juga kami mempunyai analisis data terkait dengan gangguan dari skala global, regional hingga skala lokal. Itu juga yang kami analisis setiap hari di BMKG. Dalam skala global apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian apabila ada gangguannya sejauh mana. Kemudian kedua juga dalam skala regional, tipe gangguannya apa yang terdeteksi gitu kan. Kemudian sejauh mana dampak dari gangguan tersebut. Nah setelah itu kami analisa dan hasil yang kami diseminasikan dalam bentuk peringatan dini ataupun mungkin impact based forecast itu yang kemudian bisa dijadikan acuan untuk masyarakat untuk berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oke, baik. Jadi tentunya sudah ada barometer yang sama juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam mungkin ya. Betul. Kurang lebih indikatornya tadi yang dua itu ya Pak Imam dan Pak En ya. Betul. Kemudian kalau terkait dengan prediksi Pak, ini sebetulnya waktu cuaca ekstrim sendiri hingga kapan ini kira-kira perakiraan dari BMKG sendiri? Ya. Pertama memang kadang-kadang itu yang sering ditanyakan kepada kami ya dari berbagai media, entah media online ataupun media on air. Apakah sebenarnya ada nggak sih masa katakanlah dalam tanda kutip musim cuaca ekstrim gitu? Sebetulnya itu tidak ada gitu. Kalau misalnya kita bicara ini pasti musimnya cuaca ekstrim, nggak bisa kita katakan ini musim cuaca ekstrim atau tidak. Tapi memang kita yang ada menganalisis data tadi dari skala global hingga lokal. Kalau kita menemukan ada gangguan-gangguan, maka itu yang kemudian kita anggap misalnya berpotensi berubah menjadi cuaca ekstrim di suatu wilayah, itu yang kemudian kita jadikan sebuah peringatan dini kepada masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya sampai kapan kita bicara, sejauh ini dari data terakhir yang kita analisa, kemungkinan besar ini akan terjadi hingga akhir September ini. Oke, hingga akhir September ini masyarakat tentunya harus berwaspada terkait dengan perubahan cuaca, itu cuaca ekstrim itu sendiri begitu ya Pak ya, karena walaupun mungkin bisa meleset karena ini adalah baru perakiraan begitu, baru prediksi, tidak bisa dipastikan betul-betul hingga kapan atau mungkin kapan baru mulainya begitu. Kemudian ke Pak Imam kembali, Pak koreksi saya kalau salah begitu ya. Cuaca ekstrim ini tentunya berkaitan erat dengan perubahan iklim, betul Pak? Berarti seiring berjalannya waktu tentu akan semakin meningkat baik dari segi frekuensi maupun keparahannya begitu ya Pak ya. Nah dari Pak Imam sendiri melihat dengan kondisi yang ada di Jawa Barat bagaimana ini Pak? Nah memang kalau kita bicara perubahan iklim yang sebenarnya sifatnya global gitu ya, pasti akan berpengaruh lah pada temperatur di permukaan bumi ya, termasuk tentunya secara lokal di Jawa Barat. Tetapi tadi yang dikatakan Pak Ian cukup menarik sebenarnya, karena ada kondisi-kondisi lokal yang juga bisa terbentuk, anomali-anomali lokal itu bisa terbentuk. Ya, katakanlah curah hujan yang kalau dalam transisi antara musim kemarau dan musim hujan itu biasa dan sering sekali aneh itu hujannya. Dia memiliki intensitas tinggi tetapi nggak menyeluruh ke seluruh wilayah Jawa Barat, tetapi pada posisi-posisi tertentu awan-awan itu terbentuk. Ya, jadi itulah yang membuat area-area tertentu akan terkena cuaca ekstrim. Ya, dengan bahasa sederhana curah hujan ekstrim yang sangat tinggi. Ya, dengan ukuran biasanya kita mengatakan tadi di atas 150. Walaupun 100 sampai 150 mili itu nanti masuk kategori sangat lebat sebenarnya. Nah, kalau saya dari sisi potensi yang akan dihasilkan ini juga sebenarnya menarik. Ya, karena begitu mendengar ada curah hujan di atas 100 dalam sehari, itu biasanya longsor akan mengikuti gitu. Kejadian longsor, kemudian juga banjir juga akan mengikuti di beberapa titik, terutama dalam sistem drainase yang buruk. Jadi orang mengatakan perubahan iklim secara umum akan meningkatkan kejadian bencana, memang bisa dikorelasikan ke sana juga dari sisi terbentuknya cuaca ekstrim, baik secara global maupun lokal juga.
yang bisa terbentuk. Saya kira itu. Betul, karena memang tidak bisa kita prediksi secara rinci wilayah begitu ya Pak ya, yang akan terjadi bencana atau potensi dari cuaca ekstrim. Tadi berbicara mengenai potensi bencananya, tentu ini membutuhkan mitigasi bencana atau kesiapsiagaan dari masyarakat juga. Pak Supriyono bisa dijelaskan mitigasi bencana apa yang sepertinya diperlukan atau harus dipahami oleh masyarakat di cuaca ekstrim saat ini Pak? Nah, baik, terkait dengan mitigasi di Basarnas, kami pun juga mempunyai namanya FKP 3D, ya, Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah. Nah, ini di setiap kabupaten kota ada personil potensi ini. Nah, kemampuannya apa? Spesifikasi maupun kompetensinya ya di bidang rescue. Nah, begitu juga itu. Terus kita latih, kompetensinya kita akuin dengan kemampuannya. Nah, di mitigasi ini kami peningkatan dan kewaspadaan. Jadi di Basarnas setiap jam 13.00 itu kami menghubungi BPBD atau yang ada di kabupaten kota, update data. Ada kejadian apa ini yang menonjol, misalkan ada puting beliung, ada banjir. Nah, itulah update. Nanti begitu jam 13 ada lagi di jam 18. Nah, koordinasi sifatnya koordinasi. Nah, terkait dengan masyarakat otomatis nanti yang dari BMKG lah yang lebih memberikan keterangan bahwasanya kabupaten kota yang memang memerlukan kewaspadaan, kesiapsiagaan. Nah, tapi dari kami pun sudah siap nih Basarnas ini dengan kekuatannya di Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan. Kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Nah, tinggal ya koordinasi kecepatan di dalam mitigasi kami, yaitu kecepatan kami menerima informasi dan mengolah dan keluar dari pagar untuk melaksanakan operasi SAR tidak lebih dari 25 menit respon time kami. Nah, jadi kami berharap terhadap masyarakat ataupun instansi pemerintah apabila ada kejadian yang mengancam jiwa manusia, tidak hanya ke bencana saja, tapi jiwanya terancam ini, manusia ini, ya segera menghubungi kantor Basarnas kami. Oke, selain menghubungi kantor Basarnas, apakah tadi bisa menghubungi yang FKP 3D itu Pak, agar nanti mungkin saling berkoordinasi begitu ya Pak? Ya, bisa sekali. Jadi bisa juga ya, bisa sekali. Kalau tidak ke Basarnas, bisa ke FKP 3D yang ada di daerahnya masing-masing, karena ini ada di seluruh wilayah Jawa Barat begitu ya Pak? Masing-masing kabupaten kota. Oke, baik. Nah Pak, untuk jumlah tim atau personilnya sendiri, ini tentu tidak hanya dari Basarnas saja yang turut serta begitu ya, turun apabila ada harus yang diselamatkan begitu. Apakah untuk cuaca ekstrim sendiri nanti akan menambah dari relawan-relawan atau memfokuskan yang sudah ada karena sudah cukup begitu Pak untuk timnya sendiri? Nanti kita lihat skala dampak dari bencana tersebut. Kalau memangnya memerlukan pertolongan ataupun personil tambahan, tidak menutup kemungkinan kabupaten kota yang mempunyai kemampuan tadi akan kita perbantukan atau BKU-kan. Oke, jadi melihat dulu kondisi di lapangannya seperti apa begitu ya, baru nanti dicari kebijakannya untuk menambah personil atau tidak. Baik, kita akan jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Forum Publik. Di tengah merebaknya jenis virus COVID-19 varian baru, saat beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan double masker. Menggunakan double masker dapat meningkatkan kerapatan dan filtrasi sampai 90%. Dengan itu, kita dapat memproteksi diri dan mencegah meluasnya penularan COVID-19. Indonesia bangkit karena saya. Indonesia bangkit karena Anda. Indonesia bangkit karena kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Publik. Tentunya kami juga nanti akan mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung melalui layanan interaktif di 540-6677 atau di 540-8877. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan langsung kepada 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Forum Publik, bisa untuk menanyakan langsung melalui layanan interaktif tersebut. Kita akan ke Pak Yan kembali. Pak Yan, ini apa saja yang sudah dirangkumkan oleh pihak BMKG Bandung begitu Pak, untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim di tahun 2021 ini Pak? Ya, terkait ini kami pertama sudah melakukan press release ya, baik di tingkat pusat maupun tingkat Jawa Barat. Okay. Kemudian juga kita sudah membagikan buku ya, perakiraan awal musim untuk terutama juga untuk wilayah Jawa Barat, khusus wilayah Jawa Barat, yang juga di dalamnya juga sudah disertai dengan potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim-musim peralihan. Kemudian kami juga sudah melakukan diseminasi melalui berbagai media online seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga website terkait dengan early warning system yang kami dapatkan. Jadi kami diseminasikan setiap hari. Juga selain itu juga diseminasi melalui siaran radio setiap hari, 2 kali 1 hari. Oke, baik, ada telepon masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, terputus sepertinya ya. Kita akan lanjutkan kembali dengan Pak Yan. Tentunya Pak Yan tadi kan ini juga sudah ada beberapa strategi begitu ya untuk bisa mungkin menginformasikan kepada halayak juga terkait dengan cuaca ekstrim begitu. Namun kita juga mungkin tidak bisa memprediksi secara pasti wilayah mana saja yang akan terjadi cuaca ekstrim. Tapi apakah wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti pesisir begitu atau mungkin dekat dengan bukit yang mungkin rawan longsor dan sebagainya Pak? Ya betul. Jadi dalam diseminasi peringatan dini tersebut juga kita sudah selalu mengingatkan kepada masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan atau pegunungan ataupun di daerah das, daerah aliran sungai, pada musim peralihan ini, ketika potensi cuaca ekstrim dan juga meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi meninggi, itu harap meningkatkan kewaspadaannya. Karena ketika terjadi bencana mungkin mereka yang paling terdampak di awal. Namun tidak berarti yang di wilayah perkotaan juga bisa lebih santai gitu, enggak. Jadi wilayah perkotaan juga sama, itu walaupun wilayah kota Kudia Bandung gitu, tetap harus waspada juga, terutama untuk masyarakat yang sering bepergian sehari-hari gitu ya, karena bencana misalnya angin kencang dan puting beliung juga rawan terjadi, sehingga diharapkan untuk berhati-hati. Oke, baik, tentunya banyak sekali potensi bencana. Ya, kita sapa lagi, penelpon sudah masuk. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore, Assalamualaikum. Biasa saya Amel, Pak Herlan, Bandung Barat. Waalaikumsalam Pak Herlan, silakan Pak pertanyaannya. Begini kepada ketiga narasumber, bahwa perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan ada 2 musim, yaitu musim penghujan, musim kemarau. Musim penghujan yaitu 6 bulan, musim kemarau 6 bulan, yang mana antara bulan Oktober sampai Maret April yaitu musim penghujan. Dari April sampai Oktober itu musim kemarau. Nah, kenyataannya kemarin ya, dari bulan 6, 7, 8 sampai sekarang 9, curah hujan itu cukup banyak. Ya, yang menjadi pertanyaan, apa betul untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan kan kemarin ini banyak bencana banjir, longsor, juga untuk wilayah Jawa Barat, yaitu terjadi katanya untuk mengairi 6-7 waduk yang ada di Jawa Barat. Apakah betul hujan yang kemarin itu adalah hujan buatan? Yang akibatnya kan diantaranya untuk para petani ikan, jaring apung itu banyak ikan yang mabok. Yang selanjutnya, apabila di suatu kabupaten kota, khususnya di Jawa Barat, terjadi bencana jauh ke pos laporan,
harus kemana lapor supaya cepat, kilat, ya darurat tersebut bisa ditanggapi. Rupina sakitu atur nuhun Teh Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herlan. Silakan Pak Yan mau menjawab. Ya, baik. Jadi pertama untuk secara umum apakah tadi panjang musim cukup menarik ya. Tapi saya mungkin perlu meluruskan juga memang panjang musim itu tidak pas 6 bulan gitu enggak sih ya. Karena di antara itu juga ada musim peralihan gitu ya. Jadi memang tidak straight 6 bulan gitu. Misalnya musim hujan 6 bulan, musim kemarau 6 bulan. Tidak seperti itu. Tadi tergantung situasi dan kondisi juga, mungkin ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Seperti sekarang musim kemarau tahun ini lebih pendek daripada normalnya, dan musim hujan tahun ini hingga tahun depan juga diprediksi lebih panjang daripada normalnya. Oke. Ya. Pak Imam, ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, ini menarik ya. Kalau saya membaca juga apa yang diprediksi, BMKG ini juga sebenarnya salah satu yang menarik adalah prediksi-prediksi yang dikeluarkan gitu ya. Tadi dikatakan memang untuk musim hujan tahun ini itu lebih basah dikatakan ya, banyak hujannya. Kalau kita melihat musim kemarau sebenarnya nggak sepenuhnya nggak ada hujan, hanya intensitasnya aja yang lebih kecil dibandingkan musim penghujan tentunya. Dan anomali lokal itu yang saya lihat di musim kemarau ini juga sering ada, di mana awan-awan hujan itu terkondensasi pada satu tempat-tempat yang spesifik saja, nggak seperti pada saat musim hujan yang relatif lebih banyak dan lebih luas area hujannya gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai juga gitu ya. Dan salah satu yang menarik sebenarnya BMKG seringkali mengeluarkan prediksi harian yang memperbaiki prediksi yang sifatnya mingguan atau bahkan bulanan gitu ya, yang dikeluarkannya. Dan ini dinamik sekali memang cuaca ini, karena stationnya banyak dan ada satu simulasi yang dilakukan secara real time. Jadi kantornya Pak Yan ini sering mengeluarkan atau setiap hari itu mengeluarkan, dan saya lihat memang kalau prediksi jangka panjang itu akan juga sedikit direvisi oleh prediksi harian, karena memang data harian itu kunci dan lebih tepat dalam memprediksi hari berikutnya. Itu yang menarik. Jadi tadi juga bisa saya simpulkan bahwa cuaca ini juga tidak top 6 bulan begitu, penghujan 6 bulan, kemarau 6 bulan, bisa ada yang lebih gitu, penghujan bisa lebih lama atau lebih banyak bulannya, atau yang kemarau lebih banyak begitu ya Pak ya. Tadi terkait yang hujan buatan, itu bagaimana Pak? Ya memang belum bisa kita pastikan juga apakah itu dampak dari hujan buatan atau tidak. Sejauh ini memang mungkin yang lebih berwenang untuk menjawab itu mungkin pihak BPPT ya, sebagai penyelenggara hujan buatan. Apakah percobaan hujan buatan yang dilakukan itu sudah membuahkan hasil atau tidak gitu. Karena memang biasanya hujan buatan ini digunakan atau dipakai kalau musim kemarau panjang begitu ya Pak Imam ya. Jadi saya rasa ini juga masih harus ada klarifikasi lagi dari beberapa pihak yang memang berwenang untuk menjawab. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah harus lapor kemana? Ini sudah ada Pak Supriyono ya. Silakan Pak untuk dijawab Pak. Pak Herlan, bahwasanya kalau posisinya jauh dengan kantor SAR Bandung atau Basarnas yang ada di Jawa Barat, tentunya di masing-masing desa itu ada kita sudah pernah melaksanakan penyuluhan atau bimbingan teknis tentang desa tangguh bencana. Nah, kalau secara kepemerintahan pastinya harus lapor ke perangkat desa nanti meneruskannya ke BPBD. Nah, BPBD lah ngeling ke kami. Karena apa? Oh, inilah ada ancaman jiwa manusianya. Bisa juga nanti langsung menghubungi ke kantor kami. Nah, nanti di akhir session mungkin kami bisa sampaikan kontak person yang bisa dihubungi oleh masyarakat khususnya Jawa Barat. Bisa menghubungi desa tangguh bencana atau mungkin kepada aparat-aparat desanya untuk nanti bisa saling berkoordinasi dengan BPBD, kemudian nanti disambungkan ke pihak Basarnas begitu ya. Sudah terjawab tentunya Pak Herlan ya. Kemudian saya mau ke Pak Iman lagi. Pak Iman tadi juga sudah menjelaskan mengenai potensi
bencana yang mungkin terjadi, salah satunya adalah longsor begitu ya Pak ya. Boleh. Tapi kan mungkin karena kalau kita secara kasat mata tidak bisa memprediksi seutuhnya, apakah nanti akan ada bencana-bencana atau potensi yang muncul yang tidak terprediksi begitu Pak? Ya, dalam konteks longsor sebenarnya ada satu data yang cukup menarik untuk juga diketahui masyarakat ya. Ada yang namanya perakiraan terjadinya longsor yang sebenarnya dikeluarkan oleh Badan Geologi itu setiap awal bulan. Dan ini kerjasama yang bagus antara Badan Geologi dan BMKG. BMKG mengeluarkan prediksi hujan pada bulan X, katakanlah nanti Oktober ya. Itu dikeluarkan seluruh Indonesia, kemudian data itu di-overlay, ditumpang susun dengan data longsoran yang dimiliki oleh Badan Geologi, sehingga ada perakiraan kejadian longsoran yang bisa dilihat. Nah, untuk Jawa Barat pun akan terlihat ya perakiraan, namanya perakiraan ini mengantisipasi curah hujan di bulan yang mendatang yang perlu pada titik-titik tertentu mendapatkan perhatian khusus gitu kan. Biasanya ada klasifikasi lah ya yang tinggi. Nah, disitulah sebenarnya informasi yang sangat penting dan sebisa mungkin sampai ke level-level kecamatan bahkan atau desa tadi gitu ya, untuk melakukan kesiapsiagaan. Karena pada intinya peringatan dini itu menjadi bisa bekerja dalam konteks untuk mitigasi dan kesiapsiagaan itu kalau informasinya sampai gitu ya. Nah, apalagi dalam era digital saya pikir nanti diharapkan informasi itu bisa melalui Basarnas ikut juga memberikan informasi ke level-level sampai tingkat desa. BMKG sendiri selalu juga menyebarkan informasi melalui berbagai sosial medianya. Nah, semua akan tertata lebih baik lagi ke depannya. Saya harapkan seperti itu. Potensi-potensi bencana yang ada ya, gitu. Tentunya, jadi semakin banyak lagi yang bekerja sama dengan BMKG begitu ya untuk bisa memberitahukan prediksi-prediksi awal, juga mungkin bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat begitu ya. Kalau terkait dengan mitigasi tadi sudah kita bahas juga bersama Pak Supriyono, kemudian mengenai penanganan begitu. Pak Supriyono, bagaimana penanganan yang sudah disiapkan tentunya? Penanganan pada saat nanti apabila terjadi bencana begitu ya, karena mungkin setiap daerah atau setiap bencana penanganannya akan berbeda pula dari penanganan di bencana-bencana yang sebelumnya Pak. Jadi kami pun sudah memetakan dalam arti daerah atau kabupaten kota itu yang memang potensi cukup hanya banjir. Contohnya kayak di aliran Sungai Citarum sampai ke Karawang, sampai ke Indramayu. Nah, otomatis di sanalah konsentrasi untuk peralatan-peralatan baik yang akan kita gunakan di dalam antisipasi bencana banjirnya. Nah, begitu juga di wilayah-wilayah Cianjur, wilayah Ciwidey, terus Garut Selatan, itu kan cenderungnya ke tanah longsor. Otomatis perlengkapan kami pun juga sudah koordinasi secara intensif dengan PUPR, Menteri PUPR, Kementerian, begitu juga dengan Jasa Marga terkait dengan penggunaan sarana dan prasarananya. Nah, terkait dengan, kami di sini cenderung ke jiwa manusianya. Jiwa manusianya bagaimana penanganan, mencari, menolong, dan mengevakuasi. Tapi sebelumnya ya kami edukasi maupun melalui penyuluhan apabila di wilayah tersebut memang potensi bencananya yang mengancam di pemukiman warga tersebut. Nah, tentunya Pak, dari Basarnas juga kan apabila setelah mendapat laporan ibaratkan daerahnya pelosok sekali begitu, jauh sekali, sulit untuk digapai, mungkin membutuhkan waktu dan sehingga masyarakat sudah sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ini bagaimana kalau misalkan nantinya masyarakat saling menolong atau menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum akhirnya ditolong oleh tim SAR begitu. Apakah ada edukasi juga dari Basarnas kepada masyarakat bagaimana untuk menyelamatkan diri sendiri begitu sebelum nantinya memang harus betul-betul diselamatkan oleh tim SAR begitu Pak? Nah, kami pun juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial, dengan BPBD, yaitu tadi penyuluhan, membuat jalur evakuasi, begitu juga teknik-teknik pertolongan di dalam keadaan darurat. Minimal yaitu menyelamatkan jiwa masing-masing sebelum tim Basarnas ini tiba di lokasi.
Oke, memang sudah ada beberapa penyuluhan begitu ya, betul. edukasi, dan masyarakat memang diperkenankan atau diperbolehkan untuk menyelamatkan atau saling Ya. menyelamatkan Betul, begitu ya Pak ya, betul. sebelum Betul. diselamatkan oleh tim SAR terlebih dahulu tentunya. Nah ini kalau misalkan kita membahas mengenai cuaca ekstrim kembali ya Pak ya, tadi di Bandung Raya sendiri kan tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, hujan lebat belum terlihat muncul, tapi angin kencang sudah mulai terasa begitu ya Pak ya. Namun kalau dari prediksi dari BMKG, perakiraannya adalah hujan lebat yang bisa berpotensi banjir dan bandang. Nah ini bagaimana Pak? Apakah ada peringatan dini kepada masyarakat terkait hal tersebut, atau kemudian bagaimana dari BMKG? Ya, terkait dengan hal tersebut, memang BMKG selalu memberikan peringatan dini ya setiap harinya kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim, maupun juga dengan impact based forecast tadi, atau kemudian yang terakhir juga mungkin terkait dengan gelombang tinggi ya. Nah itu setiap hari juga kami sampaikan melalui berbagai media dan juga melalui radio, yang sifatnya juga kami update setiap 12 hingga 24 jam sekali. Oke, berarti sudah selalu melakukan peringatan dini kepada masyarakat begitu ya, baik itu melalui sosial media ataupun melalui media-media seperti televisi ataupun radio begitu ya Pak ya. Namun apakah dengan peringatan dini ini masyarakat menjadi kita sebut saja berlebihan dalam menyikapi cuaca ekstrim itu sendiri? Karena kalau misalkan sudah diberikan peringatan dini, biasanya pemikiran masyarakat, oh ini akan terjadi bencana besar begitu. Nah ini menyikapinya bagaimana Pak? Tuh, jadi memang respon masyarakat berbeda-beda ya. Ada yang mungkin memang menanggapinya memahami apa itu maksudnya peringatan dini. Mungkin ada juga yang kurang memahami sehingga menganggap bahwa informasi peringatan dini adalah sesuatu yang pasti terjadi gitu. Jadi ketika misalnya tidak terjadi, kemudian terjadi seperti semacam kekecewaan gitu ya, terhadap prediksi yang dilakukan. Padahal tujuan dari diseminasi informasi peringatan dini adalah meminimalisir korban-korban ataupun jumlah casualties korban ataupun kerugian yang mungkin terjadi dari suatu bencana tersebut. Jadi apabila masyarakat lebih sudah terinformasikan dengan baik, mulai dari jenis bencananya apa, atau misalnya hujan lebatnya disertai angin kencang atau tidak, atau kira-kira terjadinya kapan, itu sudah kami informasikan. Kemudian terjadi, berarti kan masyarakat sudah siap. Kalaupun tidak terjadi, ya tetap saja yang penting yang kami harapkan adalah bagaimana masyarakat bisa selalu dalam kondisi siap siaga menghadapi bencana ataupun cuaca ekstrim tersebut. Oke, ini sangat penting sekali, meskipun sebagian masyarakat masih ada yang menganggap ini biasa-biasa saja. Seperti tadi saya ucapkan di awal adalah menganggap cuaca atau musim peralihan dari cuaca kemarau ke penghujan yang tidak begitu berbahaya. Nah sebetulnya kan peringatan dini ini sangat penting nih. Ini dari Pak Imam sendiri kalau menyikapi fenomena masyarakat yang masih merasa takut begitu ya kalau diperingati oleh lembaga yang berwenang gitu, mengetahui begitu ya, atau misalkan diberi edukasi oleh Basarnas, aduh kayaknya dia akan ada bencana dalam waktu dekat begitu. Ini bagaimana Pak? Ya ini menarik Teh Amel ya, jadi penerimaan masyarakat ini memang bermacam-macam, saya sepakat gitu ya. Satu sisi memang informasi bencana harus juga diberikan secara baik-baik gitu ya, jangan membuat malah masyarakat jadi resah ini ya. Seperti waktu ada informasi misalnya di Jawa Barat Selatan ini bakal ada tsunami 20 meter gitu ya. Wah itu masyarakat pasti wah yang benar serius dan segala macam, penerimaannya bisa macam-macam ya. Sama halnya dengan cuaca ekstrim sekarang ini ya. Saya pikir ada baiknya memang masyarakat juga tahu, dan juga yang lebih menarik adalah langkah apa yang dia bisa lakukan gitu loh. Dan lebih baik lagi dia mengetahui di mana sih sebaran-sebaran itu terjadi. Kalaupun juga akan memberikan dampak dari cuaca ekstrim itu, apakah
dampak banjir atau longsor atau banjir bandang dan sebagainya. Ya. Mestinya dengan berbagai institusi yang menganalisis itu semuanya, informasi itu bisa diberikan. Ya, tapi ya memang ini ada nilai prediksi. Artinya kejadian ini 100% juga tidak gitu ya, ada probabilitas kalau saya sebut dalam ilmu pengetahuan ya. Jadi entah 60%, 70%, 80%, dan juga ketepatan wilayah secara spasial, karena ini juga agak sulit sebenarnya ya. Titik-titik mana atau bahkan area secara spesifik ini juga agak sulit dari sisi teknologi, tapi ke depan memang prediksi akan ke sana ya, sedetail mungkin, setepat mungkin, seakurat mungkin dari jam dan lokasi. Betul. Nah ini yang memang prediksi dan bencana ini juga akan mengikuti lah terkait dengan teknologi yang ada. Tapi yang penting yang saya ingin garis bawahi, masyarakat ini juga harus siap siaga selalu ya. Dan saya harapkan kapasitasnya dengan kemampuan dia memahami proses, memahami cuaca walaupun nggak mempelajari secara khusus, tapi itu bisa meningkatkan kapasitas mereka dan respon mereka nanti kalau itu terjadi. Harapannya seperti itu, apalagi Pak Supriyono dan teman-teman melatih terus kesiapsiagaan mereka gitu ya. Setidaknya paham begitu ya Pak ya. Ada kata kunci bencana terjadi kalau kita lupa biasanya. Jadi harus diingatkan terus memang. Supaya tidak terjadi bencana begitu ya Pak. Itu kuncinya. Iya. Baik. Kemudian kalau misalkan kita melihat perbandingannya dengan luar negeri, karena kita sudah sebutnya ini Indonesia begitu ya Pak ya. Peringatan dini yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia ini tentu sangat berbeda. Kalau di luar negeri sendiri apabila ada badai begitu katakan, atau misalkan ada tornado atau apa gitu, ini selalu ada seperti notifikasi yang masuk begitu ya ke telepon selulernya atau di media sosialnya, langsung ada warning untuk masyarakat gitu untuk berhati-hati. Apakah dari BMKG juga melakukan hal yang sama Pak? Ada. Jadi sejauh ini kami mempunyai aplikasi namanya Info BMKG. Kalau misalnya itu sudah ada di aplikasi Play Store gitu. Ataupun aplikasi untuk Android maupun untuk Apple ya. Nah itu juga bisa diinstal. Kemudian juga sama, apabila ada peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim ataupun bencana lainnya terkait dengan gempa, tsunami, juga akan langsung masuk notifikasi ke aplikasi tersebut. Jadi sudah ada juga pemberitahuan langsung kepada masyarakat begitu ya. Terkhusus untuk wilayah yang berada di pesisir, apabila sudah ada gempa seperti warning tsunami begitu ya Pak ya, itu sudah pasti otomatis ada. Kemudian tadi juga seperti disampaikan Pak Imam mengenai transparansi data prediksi cuaca begitu ya Pak ya. Kalau mungkin untuk bahasa sayanya begitu ya. Ini bagaimana Pak? Apakah sudah tergambarkan dengan jelas baik itu di website ataupun di aplikasi Info BMKG itu sendiri Pak? Baik, untuk nilai probabilitasnya sendiri memang tidak kami tampilkan di sana gitu. Kami hanya membuat informasi tersebut sesederhana mungkin sehingga mudah dicerna untuk berbagai kalangan masyarakat. Jadi nilai probabilitas itu kan mungkin untuk kalangan akademis mungkin paham gitu artinya apa, tapi kan untuk masyarakat secara umum, apalagi yang tidak mempunyai background misalnya meteorologi atau klimatologi, mungkin akan agak sulit untuk bagaimana menginterpretasikan probabilitas tersebut. Jadi kami sudah melakukan sudah menerjemahkan probabilitas ataupun analisis menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami. Jadi misalnya kita sebutkan saja langsung misalnya kondisi cuacanya seperti apa, misalnya cerah berawan atau cerah, suhunya mungkin berkisar antara sekian sampai sekian, angin juga mungkin arah dominannya dari mana, dengan kecepatan antara sekian hingga sekian, itu mungkin per 3 jam sudah bisa kita keluarkan. Nah tapi juga terkait dengan tadi memang menarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iman, bagaimana masalah probabilitas ini ya. Pertama adalah memang kadang-kadang probabilitas tinggi pun juga di wilayah Indonesia ini belum tentu terjadi gitu. Saya beberapa kali melakukan forecast dengan probabilitas 95%,
tapi hujannya tidak terjadi gitu. Oh, oke. Jadi ada faktor 5% yang membatalkan itu semua gitu. Iya, iya. Tapi ada juga yang misalnya juga kejadian hujannya mungkin tidak lebat, ringan hingga sedang, tapi berubah menjadi bencana ada, karena memang kita ketika kita bicara bencana banjir itu kan benar-benar multisektoral ya, nggak bisa kita mungkin hujan itu hanya salah satu pemicunya. Beberapa kali ada kejadian hujan ya yang dengan kategori ringan hingga sedang, tapi kemudian banjir tetap terjadi. Jadi seperti siang ini Pak, kalau saya berbicara pengalaman, tadi sudah mendung begitu, angin sudah kencang, tapi ternyata tidak turun hujan begitu ya. Jadi memang tidak sesuai begitu ya, terkadang kita memprediksi dia akan hujan, tapi ternyata tidak turun begitu ya. Itu hanya baru perakiraan atau prediksi saja. Kemudian Pak Supriyono, apakah sudah ada laporan Pak dari masyarakat begitu terkait dengan adanya bencana seperti banjir, longsor atau bencana apapun yang memang harus dilaporkan ke Basarnas begitu Pak? Sampai saat ini belum ada laporan, belum ada laporan adanya bencana lah, khususnya banjir maupun angin topan, itu belum ada. Jadi untuk periode September ini masih belum ada, belum ada laporan ya Pak ya? masuk, ya, mungkin hanya di awal tahun kemarin saja mungkin ya Pak ya, pada saat cuaca ekstrim awal tahun. Baik, tentunya ini memang masyarakat juga harus proaktif begitu ya dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Jangan hanya menganggap nanti akan ada petugas yang menolong atau mungkin petugas yang bisa langsung memperhatikan daerah-daerah yang rawan bencana. Tapi kalau misalkan masyarakatnya sendiri tidak melaporkan atau tidak memantau informasi langsung dari lembaga atau instansi yang berwenang, mungkin ini juga akan tidak komprehensif begitu ya Pak ya. Jadi informasinya tidak sampai, masyarakatnya juga tidak paham dan tidak tahu bahwa wilayahnya ini juga bisa menjadi potensi cuaca ekstrim begitu ya Pak ya. Apakah selalu ada penyuluhan juga ke masyarakat, seperti kalau dari Basarnas penyuluhan edukasi untuk penyelamatan atau mengevakuasi diri begitu? Kalau dari BMKG Pak, selain ke media-media, apakah ke masyarakat, ke aparat desa dan sebagainya juga ada penyuluhan seperti itu atau edukasi Pak? Ada, kita namanya sekolah lapang gitu. Ada sekolah lapang iklim untuk nelayan, ada sekolah lapang iklim untuk petani, dan juga sekarang ada sekolah lapang geofisika. Jadi itu juga menyasar berbagai masyarakat yang berbeda supaya mereka itu mempunyai tadi tingkat kesadaran maupun teredukasi masalah bagaimana cara menganalisis secara sederhana gitu dengan peralatan yang ada di wilayah mereka sendiri, masalah terkait dengan cuaca maupun iklim maupun tadi geofisika. Misalnya apabila ada misalnya kondisi alam seperti ini, perubahannya seperti ini, maka potensinya kira-kira seperti itu. Jadi mereka bisa mengambil, karena kan kearifan lokal itu juga sesuatu yang penting ya, sesuatu yang kami dari BMKG tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa mengalahkan kearifan lokal itu. Kadang-kadang orang lokal bisa lebih tahu kalau gini tuh pasti hujan nih gitu. Iya. Lebih jago dari BMKG begitu ya. Ilmunya tuh ilmu saya nggak tahu gitu. Tapi kadang-kadang itu agak sulit dijelaskan. Tapi memang itulah yang disebut dengan kearifan lokal gitu. Jadi mereka lebih memahami secara fisis gitu ya. Nah secara fisik itu yang kemudian kami tambahkan, kami edukasi, kami tambahkan pengetahuan di luar itu, misalnya tadi teorinya kira-kira seperti ini, ya, secara visual seperti apa, penakar, cara membaca penakar hujan, termometer dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menganalisis, oh ternyata disimpulkan ini seperti apa gitu. Oke. Pak Imam, menanggapi yang tadi disampaikan Pak Ian, bagaimana ini Pak? Kearifan lokal tentu selalu lebih unggul begitu ya dari teknologi biasanya. Ini bagaimana Pak? Mungkin pada satu saat nanti saya melihat BMKG juga meningkatkan terus kok ya kemampuan dalam hal prediksi cuaca. Apalagi dengan stasiunnya yang semakin rapat. Saya memang memahami kalau dulu stasiunnya jauh-jauh ya. Sekarang banyak sekali stasiun-stasiun BMKG yang sifatnya bisa mengintegrasikan ground base atau data yang memang didapatkan dari wilayah-wilayah yang setempat. Saya pikir sekarang ketepatannya jauh lebih baik gitu ya. Kalau dulu orang melihat istilahnya ramalan cuaca atau prediksi perakiraan cuaca itu kadang-kadang agak cuek ya. Untuk saat ini orang udah memperhatikan nih, wah bener nih mau hujan nih di
pergi ke Jakarta jangan-jangan Jakarta hujan nih gitu kan, dan seterusnya itu orang sudah mulai agak aware. Nah itu saya cukup senang, artinya ketepatan dalam prediksi juga semakin baik, ya. Apalagi kalau pengalaman saya di luar negeri itu orang selalu akan melihat ini mau ada badai, ini mau ada hujan dan sebagainya, sehingga siap payung dan sebelum berbagai hal sudah dilakukan. Nah tetapi dari sisi masyarakat, dari sisi kearifan lokal ini juga memang menarik ya, dalam hal melihat perubahan cuaca gitu, yang biasanya mereka lihat dari sisi bercocok tanam dan kemampuan mereka merespon bencana. Ini memang ada, dan itu juga harus digali dan diselaraskan lah paling tidak. Itu aja sih yang menarik. Tentunya harus diselaraskan ya, dan memang harus saling duduk bersama begitu ya Pak untuk membahas hal ini gitu, karena mungkin tidak bisa. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, tingkat akurasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG sejauh ini mencapai 88%, Pak. Oh, tinggi sekali itu. Akurasinya 88%. Oke, baik. Terakhir Pak Yan, Pak Supriyono dan juga Pak Imam, saya ingin meminta closing statement, bisa imbauan ataupun evaluasi kepada BMKG ataupun nantinya kepada masyarakat begitu ya, edukasi ataupun imbauan. Silakan dari Pak Yan terlebih dahulu. Ya, mungkin pertama himbauan dari BMKG bahwa untuk masyarakat diharap untuk meningkatkan kewaspadaannya hingga paling tidak akhir September ini, karena tadi potensi kejadian bencana hidrometeorologis diperkirakan juga akan ikut meningkat seiring dengan potensi meningkatnya kejadian cuaca ekstrim. Oke, baik. Dari Pak Supriyono, silakan Pak. Ya, sama pada prinsipnya juga kewaspadaan, walaupun ada beberapa tahun yang lalu tidak terjadi di wilayah saya, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, peningkatan kewaspadaan, persiapan masing-masing perorangan. Nah, yang terakhir kami menyampaikan bahwasanya kontak person yang bisa dihubungi di kami, nomor telepon 022 7780 437, begitu di WA-nya 08 13 16 16 3355. Begitu juga dengan di IG-nya di Basarnas_Jabar. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan, kemudian Pak Supriyono juga Pak Imam. Kita juga sudah kehabisan waktu. Begitu, terima kasih sudah hadir di forum publik pada sore hari ini. Saya Abel Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.